Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham. Yang pertama yaitu saham BBRI, yang kedua saham BBNI, dan yang ketiga yaitu saham BMRI. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham BBRI. Saham BBRI peragangan terakhir koreksi ya 1,84% di harga 4.270. Bagaimana dengan prospek saham BBRI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya memang menunjukkan turun ke bawah ya, sudah menembus area oversold-nya tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke atas. Itu artinya belum ada ya peluang untuk entry di saham BBRI ini. Tetapi biasanya kalau sudah berada di area oversold begini, para trader sudah mulai bersiap-siap ya untuk mengambil momen apabila saham BBRI ini secara indikator stokastik sudah menunjukkan korslen ke atas atau sudah mampu melewati area angka 20-nya. Itu artinya ada peluang atau sinyal buy di saham BBRI. Tetapi kalau untuk sekarang posisinya secara indikator stokastik wait and see dulu ya. Kalau dilihat dari MACD-nya belum ada peluang ya, garisnya masih mengarah ke bawah, didukung dengan volume merah ya yang cukup signifikan. Itu artinya saham BBRI masih dikuasai oleh para seller. Terbukti perdagangan terakhir asing net sell ya sebesar 365,46 billion, cukup besar ya untuk saham BBRI. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di beberapa perdagangan terakhir, di lingkaran paling atas ini sempat ya untuk mencoba breakout di area golden ratio-nya di harga 4.610, tetapi beberapa perdagangan tidak mampu menembus area golden ratio-nya ini. Sempat menembus tetapi besoknya langsung breakdown ke bawah lagi. Di beberapa perdagangan terakhir ya, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2022, saham BBRI menembus SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini turun ke bawah. Itu artinya posisi sekarang saham BBRI sudah berada di area fase turun. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten untuk saham BBRI. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 4.240. Saya kira secara histori ini merupakan support yang cukup kuat. Kenapa kuat? Kalau kita lihat yang lingkaran ini ya, di sekitaran 29 Agustus 2022 saham BBRI sempat koreksi ya ke bawah dan mantul di area support 4.240. Setelah itu menunjukkan tanda-tanda naik yang cukup signifikan. Semoga saja ke depannya saham BBRI kalau melanjutkan tren koreksinya ke bawah, semoga ditahan dengan support di 4.240 ini. Yang kedua yaitu di 4.010, ini merupakan support yang cukup kuat juga secara histori. Di sekitar tanggal 24 Januari 2022 saham BBRI ya sebelum naik tinggi ke atas sempat menyentuh di support 4.010 ini. Di tanggal 5 Juli 2022 juga begitu ya, sempat menyentuh support 4.010 ini. Setelah itu saham BBRI menunjukkan naik yang cukup signifikan dan turun lagi setelah mantul ya di area golden ratio-nya ini. Kalau untuk resisten yang pertama yaitu di 4.380, yang kedua yaitu di 4.490, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 4.610, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Untuk teman-teman yang mencermati saham BBRI atau ingin melihat peluang ya untuk masuk di saham BBRI, kalau untuk sekarang memang posisinya lagi tren turun, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Tetapi untuk mengambil momentum entry yang tepat yaitu tunggu saja di area support pertamanya yaitu di 4.240. Apabila dia mantul di sini ya, sama dengan posisi historinya dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Harus didukung dengan indikator stokastiknya yang sudah korslen ke atas. Kalau posisi sekarang memang masih mengarah ke bawah. Tunggu saja di beberapa perdagangan terakhir. Semoga saja ada katalis positif untuk saham BBRI ini. Memang posisi global lagi menurun ya.
Ingat saja, perhatikan saja area support yang pertamanya di 4.240 dan sinkronkan saja dengan posisi indikator stokastiknya. Apabila sudah korslen ke atas, itu artinya ada peluang untuk balik ya ke atas lagi. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BBRI. Kita langsung saja ke pembahasan saham yang kedua, yaitu saham BBNI. Saham BBNI peragangan terakhir koreksi ya cukup dalam 3,71% di harga 8.425. Bagaimana dengan prospek saham BBNI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya koreksi ke bawah ya, masih mengarah ke bawah, sudah memasuki area oversold-nya, tetapi belum menunjukkan juga tanda-tanda mengarah ke atas. Itu artinya saham BBNI ini secara indikator stokastik masih menunjukkan posisi koreksinya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sama ya, garisnya masih mengarah ke atas didukung dengan volume merah ya yang cukup signifikan. Di peragangan terakhir itu artinya saham BBNI ini masih dikuasai oleh para seller. Terbukti asing juga net sell ya sebesar 15,23 billion di perdagangan terakhir. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya, naik tinggi dengan harga tertinggi yaitu di sekitaran 9.225. Setelah itu saham BBNI mulai menunjukkan koreksinya. Dan yang terakhir ya, koreksinya cukup dalam, mampu melewati area golden ratio-nya yang khusus koreksi yaitu di 8.700. Itu artinya saham BBNI ada peluang ya untuk koreksi tajam dan mampu juga melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham BBNI sudah memasuki area fase turunnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten untuk saham BBNI. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 8.325, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Di sekitaran segini ya sempat saham BBNI mencoba untuk mantul ya di sekitaran 26 Agustus ya 2022. Setelah itu menunjukkan naik ke atas. Semoga saja saham BBNI ini mampu ya koreksinya ditahan oleh support pertamanya ini yaitu di 8.325. Untuk support kedua yaitu di 7.975 dan yang ketiga yaitu di 7.500. Untuk resisten yang pertama yaitu di 8.700, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya ya, tapi sayang hari ini mampu di breakdown. Yang kedua yaitu di 9.225 dan yang ketiga yaitu di 9.900. Ini merupakan harga tertinggi di 25 April 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham BBNI atau ingin melihat peluang di saham BBNI karena posisinya lagi koreksi ke bawah, sebaiknya wait and see dulu di area-area supportnya. Yang pertama yaitu di 8.325. Apabila dia mantul di sini ya dan memberikan konfirmasi sinyal buy, teman-teman silakan masuk secara bertahap. Jangan banyak modal dulu ya karena posisinya berada di bawah area golden ratio-nya. Sinkronkan saja dengan indikatornya, yaitu indikator stokastiknya. Apabila sudah menunjukkan tanda-tanda korslen ke atas atau sudah memasuki area angka 20-nya, itu artinya setidaknya secara indikator stokastik memberikan peluang untuk kenaikan saham BBNI. Tapi untuk sekarang memang belum ada peluang ya. Lihat saja atau perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Ingat kuncinya support pertama dan indikator stokastiknya. Biasanya di area oversold begini, para trader atau para buyer yang lainnya sudah siap-siap ya untuk mengambil momentum posisi entry. Tetapi ikuti saja penggerak harga yang bermodal besar atau bisa dibilang bandarnya begitu ya. Apabila sudah bergerak cukup signifikan dan mengarah ke atas, silakan teman-teman masuk, tetapi masuk saja dengan modal yang cukup dulu ya, jangan all in dulu atau dengan dana besar. Nanti kalau teman-teman lihat saham BBNI sudah breakout di atas 8.700 dan mempertahankan posisinya di atas 8.700, baru teman-teman di sana tambah modal lagi kalau masih di bawah, karena kalau suatu saham sudah berada di bawah area golden ratio-nya,
posisi untuk koreksi dalam itu cukup besar. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BBNI. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham BMRI. Saham BMRI peragangan terakhir koreksi tipis 0,79% di harga 9.400. Bagaimana dengan prospek saham BMRI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas ya. Tetapi di beberapa perdagangan terakhir menunjukkan tanda-tanda mengarah ke bawah tetapi belum menunjukkan korslennya. Itu artinya secara indikator stokastik masih aman, tapi tetap hati-hati ya, memang posisinya menunjukkan mengarah ke bawah. Kalau dilihat dari posisi MACD-nya memang belum ada dukungan ya. Garisnya masih mengarah ke bawah didukung dengan volume merahnya. Itu artinya secara MACD juga sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi. Tetapi di perdagangan terakhir saham BMRI di net buy ya oleh asing sebesar 38,65 billion. Itu artinya asing akumulasi di saham BMRI ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, saham BMRI posisinya masih uptrend ya, walaupun sempat turun ke bawah, tetapi balik lagi ke atas secara signifikan dengan harga tertinggi yaitu di 9.650. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BMRI. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 9.075. Di perdagangan 28 April 2022 sempat ya naik tinggi dan mantul di area supportnya atau area resistennya ketika itu di 9.075. Di area sinilah kita lihat saham BMRI setelah breakout di 9.075 beberapa kali ingin turun ke bawah lagi tetapi mantul ya di area 9.075 pada tanggal 12 September 2022, pada tanggal 16 September 2022, dan terakhir pada tanggal 26 September 2022. Setelah itu saham BMRI walaupun menunjukkan koreksi yang tipis ya, tetap menunjukkan perlahan naik. Yang kedua yaitu di 8.625, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Ini merupakan harga kuncinya ya. Kalau kita lihat sebelum breakout di area golden ratio-nya ini, saham BMRI mencoba ya mati-matian untuk breakout ya pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai di tanggal 30 Agustus 2022, nanti berhasilnya pada tanggal 31 Agustus 2022. Setelah itu dia menunjukkan balik arahnya. Ingat ya, suatu saham kalau sudah mampu breakout di area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Terbukti ya, saham BMRI menunjukkan tanda-tanda balik arah. Kalau teman-teman yang sudah mengambil di area golden ratio-nya ini dan sekarang ada potensi ya untuk mendapatkan cuan kalau teman-teman ingin lepas. Tetapi kalau melihat kondisinya pedagang berikutnya, apabila dia koreksi sebaiknya lepas saja ya dan tunggu saja di area supportnya ini di 9.075. Untuk support ketiga yaitu di 8.300, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten tentu saja di 9.650 dan yang kedua yaitu di 11.325. Ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Ini untuk khusus teman-teman yang mengambil posisi jangka panjang. Kalau memperhatikan dari laporan keuangannya atau fundamentalnya, tentu saja semua bank BMRI, BRI, dan BBNI sangat bagus ya dalam mengolah keuangan. Semoga saja ke depannya area golden ratio yang khusus target ini bisa dicapai. Semoga saja keadaan ekonomi global cepat membaik ya dan memberikan efek yang baik terhadap harga saham BMRI. Untuk teman-teman yang mencermati saham BMRI, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya. Ingat saja di area supportnya ini di 9.075 kalau dia koreksi ke bawah. Tetapi kalau dia koreksi modelnya seperti ini, teman-teman sebaiknya mengambil jangka pendek saja. Kalau dilihat dari posisi grafik secara menyeluruh, saya kira saham BMRI menunjukkan tanda-tanda uptrend ya, walaupun dia merah, dia tetap konsisten naik terus ya. Ini biasanya bagus ya untuk para trader karena potensi
untuk koreksi tajam besarnya ke bawah tidak terlihat ya. Dia lebih terlihat naik ke atas secara perlahan. Sinkronkan saja ya untuk besok seperti biasa dengan indikator stokastiknya. Memang menunjukkan tanda-tanda bakal korslen ke bawah, tetapi kalau perdagangan berikutnya dia batal korslen ke bawah dan menunjukkan naik lagi ke atas, itu artinya ada peluang untuk teman-teman entry di saham BMRI ini. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan. Oke, kalau saya lihat perhatikan dari histori cara saham BMRI ini naik, memang begitu dia naik baru koreksi ke bawah, baru naik lagi, baru koreksi, seakan-akan menunjukkan koreksi tajam tetapi tidak turun ke bawah, dia perlahan naik terus. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham BMRI. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.